Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang untuk anak-anakku yang hari ini menyempatkan datang ke podcast yang belum ada namanya ya. Mudah-mudahan nanti akan ada namanya. Nanti kita butuh ide dari murid-murid. Kita mau namain apa nih podcast ini? Yang pasti kita sebut aja dulu sekarang podcast SMA Negeri 2 Majalaya ya. Oke. Mungkin sedikit memperkenalkan diri dulu. Di sini ada Ibu Sri namanya ya, Ibu Sri sebagai host podcast kali ini ya. Lalu di sini juga ada beberapa siswa-siswi SMA Negeri 2 Majalaya yang diundang karena memang tema kali ini adalah mengenai siswa berprestasi di tengah masa pandemi. Pandeminya juga kan masih ya ini ya. Oke, kita masih harus gak boleh lengah karena masih level 1 juga PPKM ya. Oke, Ibu mau perkenalkan dulu yang pertama. Oke, kita mulai dari yang perempuan karena ada satu perempuan di sini ya. Ini ada namanya Jessica ya, Jessica Nurleman. Ini kelas 10 IPA berapa? 10 IPA 2. 10 IPA 2. Terus ada lagi di sini Tantan Nurholid ya. Tantan Nurholid kelas 12 IPA 4. Oke, terus di sini ada Yusuf juga. Yusuf kelas 12 IPA berapa? 12 IPA 3. 12 IPA 3. Oke, sip. Terus ada satu lagi ini Ihsan ya. Ihsan apa Ihsan? Ihsan Adila. Ihsan Adila kelas 11. Kelas 11 IPA 4. 11 IPA 4. Oke ya, ini ada 4 orang siswa yang masih hangat beritanya karena keempat siswa ini adalah siswa-siswi yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Kalau nggak salah Jessica ini juara 1 di English contest gitu ya, English contest. Terus ada Tantan, Yusuf dan Ihsan ini kalau nggak salah di Olimpiade Olimpiade Science ya, dan udah sampai ke tingkat provinsi ya. Jadi memang satu prestasi yang patut dibanggakan di tengah masa pandemi ini gitu ya. Oke, jadi ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, ngobrol-ngobrol santai di mana memang di sini mau tar dulu. Ini di-cut apa gimana sih? Di-cut. Oh, oke. Ya, set ada berapa gitu. Oke, kalau gitu kita langsung ke Ibu mau memperkenalkan Ibu mau nyuruh kalian memperkenalkan diri masing-masing ya. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita mungkin agar lebih santai, agar lebih dekat ngobrolnya ya. Kita mau perkenalan diri dulu nih dari satu-satu aja di sini. Boleh? Mau siapa dulu? Jessica dulu. Oh, Jessica dulu. Oke, sok. Mulai deh Jessica memperkenalkan diri dulu deh. Dan biasa dipanggil Jessi. Di sini saya kelas 10 IPA 2. Jessica, ini Jessica. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantan Nurholid. Saya dari kelas 12 IPA 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Adi Surya dari kelas 12 IPA 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Adila Maulana dari kelas 11 IPA 4. Oke, nih ya, jadi ada Jessica, Tantan, Yusuf, ada juga Ihsan. Mulai ke pertanyaan gak nih? Oke. Ya, enggak, ini sebenarnya pertanyaan santai aja, dan mungkin bisa nanti sama teman-teman kalian diambil poin-poin pentingnya sehingga bisa memotivasi teman-teman yang lain juga untuk bisa ikut berprestasi seperti itu sih ya. Oke. Jessica, ini kalau Jessica nama panggilannya apa nih? Jess aja. Oke. Jess ini kalau Ibu baca kan Jessica itu kemarin menang di English contest ya gitu. Bisa diceritakan nggak gimana tuh awal mulanya? Karena kalau nggak salah Jessica kelas 10 kan ya? Gitu. Kelas 10 udah langsung ikutan lomba, terus langsung menang, itu gimana tuh
Boleh diceritakan nggak? Seperti apa? Pertama-tama, saya ingin menceritakan pengalaman saya di Dua Majalah ini. Pertama-tama, saya ikutan ekskul ECS, yaitu ekstrakurikuler English of Maja, dan pembinanya oleh Miss Rani. Dan Miss Rani bilang bahwa siapa aja yang mau ikutan itu terserah, asalkan itu siswa SMA. Dan saya mencoba ikutan itu. Namanya itu apa ya? Ya, bukan. Nama lombanya apa tuh? Nama lombanya? Lombanya English Competition yang diselenggarakan secara online oleh Uninus. Oke. Dan di sana ada 5 macam lomba, yaitu storytelling, singing contest, news anchor, short movie, and Mobile Legend. Dan di sini saya tertarik oleh storytelling karena bakat saya di storytelling. Storytelling menceritakan gitu ya, menceritakan sesuatu gitu. Oh, oke. Yang bertema tell your story during the pandemic. Ini ngomong bahasa Inggrisnya udah lancar banget ya. Oke. Oh, bisa nggak menjawabnya dalam bahasa Inggris aja sampai akhir? Tapi kita yang bingung ntar pertanyaannya. Oke, terus. Dan terus kurang lebih persiapan dalam lomba tersebut 1 minggu, yaitu dengan membuat naskah, terus dalam pengucapan, terus dalam gestur dan gaya tubuh, dari properti dan kostum, dan kelima mungkin dari pronunciation-nya juga. Oke. Kalau ibu lihat kan waktu ibu sempat lihat videonya ya yang dari Jessica ini. Jadi storytellingnya tentang berenang ya, berenang gitu kan. Kok maksudnya kepikiran berenang, apa emang itu hobi juga atau gimana tuh? Ya, pertama alasannya karena pengen renang tuh karena Jessie emang gak bisa. Pertama di SMP itu selalu ditertawain karena Jessie selalu tenggelam kan di kolam. Nah, Jessie dari sana punya motivasi nih, Jessie pengen ikut aja les renang. Nah, terus Jessie ikut les renang, terus banyak ya, mungkin ada banyak pujiannya juga. Dari pertama gak dapat izin orang tua, terus yang Terus tuh kedua kayak mau apa gitu ya? gak dapat izin orang tua, yang kedua gara-gara ya karena aktivitasnya juga terbatas, terus ketiga karena ada yang menghambat juga sih. Dan dari sana, di dalam cerita storytelling Jessie ini ada solusi dari masalah-masalah Jessie, kenapa bisa diizinin buat masuk kelas renang. Ya kayak gitu, saat masuk kelas renang tuh ada lagi yang gak suka sama Jessie, kayak teman-teman, terus yang sirik sama Jessie, yang katanya ada masalah, Banyak ada drama ya. drama. Dan alhamdulillah Jessie bisa menyelesaikan itu semua dengan cara sabar. Terus yang kedua ya ikhlasin aja karena itu juga ujian dari Allah. Dan yang ketiga ya dibawa enjoy aja. Dan dalam storytelling ini ada pesan tersendiri, yaitu kita tahu bahwa Kalem, santai. Jadi intinya nggak cuman storytelling tuh nggak cuman ngasih tahu cerita aja ya gitu, selalu ada pesan tersembunyinya gitu. Oke, sip. Jadi apa namanya, beralih lagi sama tadi ya, tema kita. Ini kalau ibu boleh tanya ya, karena Jessie ini sebenarnya kan kelas 10, sekali lagi kelas 10 di masa pandemi, di mana orang-orang tuh sebenarnya sibuk bertahan hidup malah ya, karena memang dengan perubahan yang memang berapa ratus derajat lah langsung berubah gitu kan ya. Orang-orang tuh sibuk bertahan hidup, sibuk
stay sane gitu kan, biar waras aja kan gitu. Tapi ini masih kepikiran gitu loh untuk apa namanya, apa, bikin karya atau ikut kegiatan dan akhirnya malah memang, menghasilkan sesuatu seperti itu. Nah, kalau boleh nih Ibu nanya nih sama yang bertiga nih kan Olimpiade Sains ya? Iya. Olimpiade Sains. Jangan dijawab pakai bahasa ilmiah ya. Bahasa santai aja. Nah, gimana nih perasaannya jadi siswa yang berprestasi udah gitu di tengah masa pandemi seperti ini, udah gitu kemarin dapat hadiah pula gitu kan, sepeda yang memang nggak murah seperti itu. Nah, gimana tuh rasanya? Bangga atau be aja Bu, biasa. Kita biasa sih kayak gitu kan. Kayak gitu. Gimana gimana coba, boleh? Dari siapa? Sip. Yuk. Dari siapa dulu? Boleh dari siapa aja sok yang mau menjawab. Perasaan ketika saya masuk Olimpiade tingkat provinsi itu yang pastinya bangga, sangat senang karena awalnya itu dari mencoba-coba waktu kelas 10 kan, materi fisika itu terbilang yang menurut saya sulit ya. Iya, iya. Tapi waktu itu saya menonton film B.J. Habibie yang Oh, ceritanya dari beda ya masa kecil. tontonannya kalau anak berprestasi itu. Enggak kayak ADC kalau ibunya. Terus lanjut. Terus kuliah di Jerman gitu. Oke. Nah, saya termotivasi dari situ cari materi apa sih yang dekat dengan pesawat gitu. Fisika dari kelas 10 mulai coba-coba ya, terus ikutan Olimpiade Fisika di Soreang, tapi waktu itu masih gagal. Oke, tapi dari kelas 10 ya ininya apa namanya persiapan dan apa ikut-ikutan acara kayak gitunya ya. Iya. Oh, oke. Kalau Yusuf gimana Yusuf? Ya pastinya masuk ke provinsi senang banget sama BMK karena pertama dari kelas 10 Yusuf itu sebenarnya nggak suka sama fisika. Jadi lebih suka ke kimia gitu. Pas ada pendaftaran buat KSN juga Yusuf Nggak sebenarnya suka mau. sama fisika, tapi sukanya kimia. Iya. Itu kan beda tipis ya. Iya. Oke. Oh ya, lanjut Fisika beda lebih- nih kayaknya. Pas kelas 11 juga pas waktu ada pendaftaran buat KSN Yusuf sebenarnya milih fisika, milih kimia. Kimia, oke. Cuman kuotanya buat kimia waktu itu udah penuh. Jadi Yusuf tadinya nggak mau ikutan aja karena kalau nggak kimia gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kenapa nggak ikutan fisika aja gitu, karena kan Yusuf lemah di fisika, siapa tahu dengan ikut KSN Yusuf bisa lebih menyukai fisika. Termotivasi gitu ya, lebih ini Akhirnya lagi. ikutlah fisika, seleksi di tingkat sekolah dulu, akhirnya terpilih Yusuf Tantan sama Neng Dian buat ke tingkat kabupaten. Oke, sip. Oke, satu lagi Isan, gimana nih Isan nih? Gimana? Gimana aja? Gimana ininya apa namanya yang lain deh pertanyaannya pasti dijawabnya bangga gitu kan. Ya, Oke. Enggak sih, Ibu mau nanya lagi yang lain. Nanti Nisa yang nanya. Oke. Ini sebagai siswa berprestasi. Udah pasti kayak tadi kan ya. Kayak tadi Tantan dan yang Jessie juga dari kelas 10 nih. Enggak tiba-tiba ikutan kegiatan apa, lomba apa gitu di kelas 12, enggak gitu ya kayaknya ya gitu. Nah, sebagai siswa yang berprestasi seperti ini, Ibu pengen tahu aja nih, berapa jam sih biasanya kalian belajar setiap hari, atau belajarnya gimana gitu, apa sih yang membedakannya gitu sampai kalian bisa meraih hasil dan disebut siswa berprestasi seperti itu. Isan berapa jam nih belajar? ya untuk saya untuk belajar tentang geografi ya Bu. Soalnya ini Olimpiade geografi Bu. Geografi. Iya, Oh, sebenarnya geografi itu kalau kita lihat secara rinci itu bukan pelajaran IPA gitu kan. oke. Geografi itu masuk ke IPS, nggak ada pelajaran geografi. Tapi alasan saya memilih geografi itu karena ilmu geografi itu fleksibel Bu. Tidak hanya menyangkut tentang kars gunung atau lempeng, atmosfer, tentang geologi di mana ilmu yang mempelajari tata Iya. dan susunan material bumi. Tapi di geografi juga kita dikaitkan dengan ilmu sosial, kita dikaitkan dengan kadang ada unsur politik dan teori-teori yang lainnya gitu Bu. Oh, wow, Sejarah oke. gitu kan.
itu yang membuat saya menarik dibandingkan saya belajar tentang astronomi di mana saya harus mulai dari nol lagi. Jadi itu alasan pertama kenapa saya ikut geografi ya, karena yang pertama itu menyangkut tentang teori dan menggunakan logika kita ketika berpikir. Kalau fisika itu ilmu pasti, kita tidak bisa misalkan bermain logika, bermain teori atau improvisasi di dalam fisika. Tapi kalau geografi ya mungkin kita bisa menggunakan sedikit logika kita untuk menjawab soal. Oke. Itu untuk alasan geografi ya. Ya untuk rasa bangga sendiri ya tentunya saya sendiri bangga gitu Bu, karena ini pertama kali saya lolos, terus ini juga merupakan ya atmosfer yang bagus untuk saya untuk kedepannya Bu. Oke. Tapi ya bagaimanapun lagi saya tidak puas dengan hasil yang saya alami ya Bu, mungkin Oke. ini bisa di-improve untuk lebih kedepannya gitu kan. Oke. Soalnya saya masih mempunyai kesempatan gitu untuk Iya, tahun Mas. depan gitu. Kelas 11 nih, kelas 12 masih bisa ya. Ya jadinya gitu. Oke. Ya saya pikir ya alhamdulillah gitu Bu. Ya mungkin Allah udah ngasih rezeki, terus ini juga mungkin salah satu planning saya di mana saya bertekad untuk ya sejalur gitu dengan apa yang saya inginkan. Oke. Beda ya, Pak Danu. Jawaban siswa berprestasi ini kayak begini. Iya, Ibu aja jadi kayak semacam ngedengar kamu geografi, menjelaskan geografi, jadi oh iya ya, sisi lain ketika kita melihat geografi itu seperti ini. Oke. Good. Oke. Tapi belum dijawab tadi. Berapa jam sih kalian tiap hari kalau belajar? Ya maaf, Hmm. berapa jam ya? Untuk saya sendiri saya bukan tipikal orang yang membaca. Oke. Saya lebih literasi, sama saya juga literasi. Dulu saya ikut yang namanya LRCKB gitu Bu. Apa tuh? Leader Reading Challenge Kabupaten Bandung. Oh. Saya juga dituntut untuk literasi, untuk membaca dulu. Tapi yang jelas untuk belajar, saya hanya listening and analyzing, analytical. Itu yang saya gunakan. Saya tidak terbiasa untuk membaca buku seperti saya membaca 400 halaman. Tapi saya mengambil poin-poin dari poin tersebut. Tapi itu juga poin 6 jam Bu. Kadang 6 jam, kadang, tapi saya lakukan 6 jam tuh sehari? di malam hari Bu. Oh, di malam hari. Jadi tiap hari udah pasti belajar nih? Tapi sebenarnya saya tidak terlalu belajar tentang aspek geografi. Tapi saya belajar tentang hot news, hot potatoes, di mana saya berita-berita mempelajari terkini gitu ya. notabene isu-isu yang baru, Oke. materi yang baru. Di mana di sana juga saya kaitkan tuh dengan geografi. Contoh misalkan bencana alam di mana saya kaitkan dengan geografi, konflik di mana saya kaitkan dengan geografi, sehingga itu memunculkan sebuah ilmu baru untuk saya pribadi. Oke. Berat sekali ya. Enggak gitu. Oke, kalau Yusuf nih, Yusuf belajar tiap hari apa gimana nih? Enggak juga ya. Cuman Yusuf kalau ada waktu luang aja biasanya lihat-lihat di Waktu luangnya sehari 5 kali gitu. enggak biasanya lihat-lihat di YouTube kayak video-video pembahasan soal-soal Olimpiade tahun kemarin, sama cari-cari buku di perpustakaan juga. Oke. Siap. Kalau Tantan ada yang membedakan gitu? Oh, saya belajarnya tiap pas mau ujian gitu, pas mau Olimpiade aja gitu, enggak? Atau gimana? Kalau saya kurang lebih sama Yusuf, cuman mungkin saya lebih memaksakan untuk membaca. Oke. Karena dengan membaca kita setidaknya ada ya sesuatu yang membuat kita terlintas gitu jika dihadapkan dengan suatu soal, misalkan tentang mekanika suatu lah. Terus kita dengan membaca itu udah terlintas aja di pikiran, meskipun kita membacanya enggak lama tapi sering, insya Allah. Jadi pokoknya ada semacam ide atau apa gitu ya yang bisa ditangkap gitu kalau baca. Oke. Kalau Jessica nih, Kalau gimana biasanya belajarnya? ya belajar paling bangun jam 3 subuh itu langsung baca buku. Wow, oke. Jadi tipe Jessi paling kalau belajar pada subuh sampai pagi. Kalau siang sore malam enggak. Oh,
Nah, ini berlanjut nih sama pertanyaan berikutnya. Berarti Jessie udah kejawab. Jadi, apakah ada suasana yang apa ya, yang mendukung gitu supaya belajarnya nyaman? Nah, kayak kayak Jessie tadi kan ya, ada waktunya, Bu. Jadi dari jam 3 gitu ya. Jam 3 langsung baca, tapi siang, sore, malamnya nggak bisa ya. Oh, gitu. Oke. Kalau Tanta gimana tuh? Kalau waktu belajar mungkin Suasana harus remang-remang gitu kan, Iya. hujan. Itu apa sih, suasana apa sih? Oke, saya suasana ini nggak ada yang ribut atau Oke. apa. Lah Jadi terus kalau di kelas gimana? kalau di kelas juga kurang, kalau guru lagi menjelaskan kan itu hening, jadi masuk kalau belajar sendiri di kelas kayaknya kurang efektif buat saya Oke. karena Berarti ini ya. keributan. Oh, oke, siap. Kalau Yusuf gimana, Yusuf? Kalau Yusuf sebenarnya fleksibel di kelas bisa, di rumah juga bisa, asal moodnya lagi bagus aja. Oh, gimana tuh biar moodnya bagus untuk belajar tuh gimana? Ya mungkin Kalau lagi banyak duit gitu enggak? Kalau lagi Kalau banyak lagi- uang jajan. ya kalau lagi tenang aja, Oh. dia lagi santai. Oke. Terus kalau Ihsan nih, kalau tadi kan Yusuf moodnya harus bagus. Kira-kira nih Ihsan kalau moodnya lagi jelek bisa belajar nggak? Ya gimana ya Bu? Paling saya cari dulu alasan mood jeleknya. Oh, dibenerin dulu gitu ya. Terus kalau misalkan kita lagi mood jelek nih, justru kalau lagi mood jelek itu kesalnya itu ya ke belajar aja gitu Bu. Kita belajar, pokoknya kalau misalkan kita moodnya jelek gara-gara sesuatu nih, ya saya Bu, kalau misalkan kita luapinnya ke belajar ya itu bisa jadi spirit juga untuk belajar. Apa-apa pokoknya turn into ini ya, maksudnya belajar dan berprestasi gitu ya. Nah, ini Ibu mau nanya nih ya, maksudnya secara sosial gitu ya, maksudnya kalian pasti punya teman kan ya? Temen-temen kita kan nggak semua, maksudnya nggak semua mengerti dengan kalau kita nih lagi pengen belajar gitu kan, lagi pengen fokus belajar, kayak tadi di kelas kan banyak orang ya, kita bingung gitu. Nah, ketika kalian lagi ngumpul-ngumpul nih ya sama teman-teman gitu, tapi kalian ada apa ya istilahnya, ada kayaknya saya malas kumpul-kumpul gitu, pengen belajar aja. Pernah terjadi kayak gitu nggak? Atau kalian kalau misalkan sama temen mah ya kita mah biasa aja Bu gitu, bersosialisasi temenan gitu, terus hangout. Nah maksudnya Ibu, apa kalian masih suka hangout sama teman-teman gitu, atau memang fokus gitu di belajar aja? Waktunya sekarang teh gimana? Nah, Jesse, So, Jessie gimana, Jess? Jesse pasti di jadwal sih Bu. Di jadwal ya, oke. Paling itu hari weekend aja, hari Minggu. Jadi kalau Senin sampai Jumat benar-benar fokus aja gitu di sekolah. Oke, baik ya. Itu sangat berbeda sekali dengan Ibu. Oke. Kalau Tantan gimana, Tantan? Kalau saya bersosialisasi masih terus berjalan, cuman di saat saya ingin mengejar sesuatu, saya lebih mencoba untuk belajar menolak gitu. Ketika ada yang ngajak, ayo main ke sini, enggak dulu Gimana ini. nolaknya itu? Enggak ini. Kan temennya itu temen deket, jadi biasa. Mereka udah tahu nih Iya. gitu ya. Tantan nih kayaknya kalau lagi nggak mau diajak berarti lagi fokus gitu. Iya. Oke. Kalau Yusuf ngatur waktunya gimana? Kalau Yusuf sih emang jarang keluar, lebih sering di rumah gitu. Wah, anak Paling rumahan. kali-kali aja Sabtu atau Minggu kalau keluar rumah. Jadi waktu luang di rumah juga lebih banyak gitu. Oke. Kalau Ihsan gimana, Ihsan? Ngatur waktunya gimana nih? Ya Bu, sebenarnya saya sangat sulit gitu Bu untuk ngatur waktu. Di sisi lain saya juga mempunyai schedule lain gitu Bu. Di siang hari saya bilang saya tidak bisa belajar, bahkan untuk pelajaran online pun saya mengerjakannya kadang di akhir semester, tapi juga itu dengan koordinasi guru. Jadi saya mempunyai rutinitas dan mempunyai schedule Udah lain punya di rumah. udah punya schedule tersendiri aja Iya, gitu. di rumah. Jadi saya harus spend time untuk belajar ya kadang di malam hari gitu Bu.
untuk belajar. Soalnya kalau di siang hari saya pikir saya tidak bisa untuk belajar secara Terus ngapain tuh di siang hari? Kalau nggak bisa belajar. ya karena di siang hari ya kadang saya juga diam di pesantren gitu. Oh. Jadi saya punya tugas juga di pesantren. Terus Belajar saya apa juga mengajar tuh di pesantren? ya belajar sih. Oke. Terus ya ikut sekolah poli juga. Hmm. Jadi terus Banyak juga ya schedule-nya. Iya, terus Ibu yang lain jadi juga insecure Bu. lagi. Yang lain juga kadang ya di kursus juga ikut. Oh. Jadi itu harus benar-benar spend time di siang hari. Paling saya untuk belajar ya di malam hari Malam aja, aja ketika gitu. tenang. Ini ibu jadi penasaran lah. Ini teman seperti itu. Pada punya pacar nggak sih? Isa? Do you have a girlfriend? Serius? Enggak, maksudnya punya pacar tapi? Aduh, kalau lama berarti punya nih. Kalau lama udah pasti punya, udahlah. Oke, berarti kalau Yusuf? Enggak. Gitu. Kalau enggak tuh langsung enggak gitu. Biar sekalian iklan. Saya nggak punya pacar. Tante? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Awas kalau Tantan ada yang marah loh. Iya. Oke. Jesse Jesse. punya deh, Tantan kayaknya punya. Kok Jesse tahu? Wah. Udah enggak. Aduh, kayak punya ya. Udah enggak. Tuh, nanti pada ngambek ngambeknya banyak dong. Jesse, gimana Jesse? Jangan mengalihkan pembicaraan. Jesse, gimana Jesse? Punya pacar? Ada di sini, Bu. Oh my god. Apakah ibu tahu? Ini berarti sudah terlihat ya. Oke, siapa dengan siapa? Oke. Enggak apa. Pertanyaan selanjutnya yuk. Oke, apa ya? Pertanyaan selanjutnya itu adalah gitu ya. Ini Jess, kalau kamu ini baru pertama jadi juara atau memang sudah biasa? Sudah ada beberapa. Sudah ada beberapa. Oke, berarti cara mempertahankan biar kita tetap jadi juara atau gimana? Sebenarnya sih kalau SMA baru kali ini, Oke. tapi SMP itu lebih mencangkup bahasa Sunda, Ibu. Oh, bahasa Sunda juga bisa. Isi juara aksara Sunda ketiga. Wih. Terus Aksara waktu Sunda. SD lomba mewarnai, terus Terus kamu SMA, makannya apa sih? Aku jadi berprestasi banget Kalau gitu. kita- Apa bisa gitu loh. lomba dance sama Dance. iya lomba dance Apa sama dance apa misalnya? melukis. Hah? Sama dance sama melukis kalau TK. Melukis juga bisa. Oh, bisa lukis gitu. Oke. Jadi apa namanya, cara nge-maintain gitu biar kita tetap kan kadang gini ya, kalau nggak tahu ya kalau kalian, kadang-kadang ibu aja nih kalau misalkan ngajar ada titik jenuhnya loh gitu ya, ada titik jenuh di mana duh bosan nih ngajar gitu kan, atau misalkan bosan sama rutinitas gitu kan, pengen nyoba yang lain, atau lagi malas santain aja dulu lah hidupnya gitu. Kalian pernah nggak kayak gitu, ngerasa kayak gitu? Pernah. Gimana tuh? Coba Tantan. Kalau waktu saya jenuh dengan pelajaran, saya mungkin lebih cari motivasi baru lagi. Oke. Seperti apa sih tujuan saya sekolah ini gitu, cita-cita saya apa gitu. Terus saya buka-buka YouTube. Di situ saya termotivasi lagi untuk kembali lagi ke rutinitas itu, karena itu sebuah keharusan untuk mencapai sebuah cita-cita. Tapi sempat gak kayak ngerasa ya udahlah gitu loh, santai aja dulu gitu, semacam kayak gitu. Pernah. Jadi maksudnya nggak nyari YouTube quote-quote yang memotivasi atau apa, pokoknya main apa segala macam. Sempat gak sih kayak gitu? Pernah, Bu. Oh, sempat ya. Iya. Oke. Kalau Yusuf nih, pernah nggak misalnya gini, kan kayak tadi kan sukanya kimia ya, kimia, terus beralih ke fisika dulu karena memang di kimia nggak ada. Nih kalau misalkan ya nilai-nilai di rapat gimana sekarang? Bagus gitu kan. Pernah nggak dapat nilai jelek? Pernah. Gimana tuh rasanya? Ya ngerasanya kayak sedih aja, kurang puas gitu, kayak ngerasa lebih bisa dari ini, cuman ya susah. Terus yang dilakukan apa tuh kayak gitu? Yang dilakukan ya paling memperbaiki cara belajarnya gimana, lalu
nyari lagi di YouTube misalnya motivasi atau nyari referensi cara belajar yang efektif untuk pelajaran ini kayak gimana misalnya. Oke. Nah, kalau nih ya apa namanya ada semacam namanya lomba kan pasti ada persaingan ya gitu. Gimana nih cara Kak Isan nih, Ibu nanya ke Isan ya. Misal Isan, gimana cara menghadapi persaingan dalam perlombaan, dalam acara? Atau misal nih, Jessie sama Isan nih ikutan lomba bareng berdua, bersaing dong, ya kan? Nah, gimana tuh cara menghadapinya? Hadapi dengan senyuman? Enggak kan? Gimana? Iya, ya untuk lomba sendiri ya kita harus profesional ya Bu. Oke. Kita harus profesional terlebih dahulu gitu. Sebagai kita harus bisa adaptasi gitu antara kita sebagai eh, apa peserta lomba gitu Bu. Jadi untuk saya sendiri untuk menghadapi saingan gitu Bu, ya yang pertama kita harus sebisa mungkin memotivasi diri kita sendiri gitu. Untuk bisa menghadapi dia gitu Bu. Jadi kalau saya untuk menghadapi lawan saya misalkan rival saya akan menggunakan seluruh hal negatif untuk menjadikan spirit. Contohnya gimana? Ya, contohnya kita gunakan hal negatif dari lawan. Misalkan lawan mempunyai skill misalkan di atas kita misalkan. Nah, kita gunakan opini bahwa oh ini lawan kita skillnya di atas kita. Misalkan kita compare gitu Bu. Kita bandingkan satu sama lain. Kita misalkan pengetahuannya segini, keterampilannya segini, terus lawan pengetahuan segini, keterampilannya segini. Jadi saya selalu menggunakan skala perbandingan dengan lawan saya, Bu. Jadi itu untuk mengukur diri saya sendiri, Bu. Jadi sejauh mana saya bisa melangkah untuk bisa, kalau kita misalnya masih 50-50, kita buat nih 70% gitu Bu, dari apa yang kita mampu gitu Bu. Supaya kita ada di zonanya aman gitu Bu. Itu untuk lawan, tapi kan kadang kita tidak bisa memprediksi kemampuan lawan, ability lawan kita tidak bisa memprediksi. Tapi ya gitu Bu. Intinya ada satu upaya gitu ya. Bu. Oke. Ibu penasaran nih kalau untuk yang kelas 12 kan Tantan sama Yusuf ya. Rencana ke depan gimana nih? Karena udah mau udahan SMA-nya, mau SNMPTN, SBMPTN apa segala macem lah, gimana nih rencananya? Boleh, sok siapa dulu? Yusuf rencananya pengen punya target untuk masuk ke ITB. ITB, jurusan apa? Jurusan ngikut jurusan fisika aja. Jadi pengen lebih mendalami fisika lagi. Karena udah lebih Di ini ya, apa namanya? Selain ITB apa? Dan ITB targetnya Unpad. Unpad. Oke. Swastanya? Kira-kira sudah terpikirkan? Mungkin Telkom. Oh, Telkom. Pak Danu, Telkom Pak Danu. Oke, kalau Tantan? Rencananya saya maunya daftar dulu TNI. Oh, oke. Dari sekarang udah mempersiapkan seperti lari, Fisik jasmani ya? yang lainnya. Iya sih, kalau TNI ada apa namanya latihan fisik yang memang harus dijalani. Oke, terus selain itu? Kalau bukan rezekinya mungkin saya mencoba untuk kuliah dulu di Gimana tuh? impiannya di ITB. ITB, ya betul, karena ITB kayak impian SMA Negeri 2 Majalaya juga sih, karena memang belum ada nih SMA Negeri 2 Majalaya, mudah-mudahan ya tahun ini ya ada. Oke, terus kalau Isan, masih ada 1 tahun lagi, kira-kira rencana ke depan gimana nih? Saya sama kayak Kak Tante. Pengen TNI? Iya Bu. Oke. Kalau nggak TNI? Saya tidak mempunyai cita-cita lain lagi. Oh, jadi fokus gitu ya di TNI. Kalau sampai berapa kali tuh?
Ya, Kalau nggak saya salah tidak tahu. 3 kali ya daftar. Batas usia 21. Batas usia Iya, 21. Oke. Nah, ini yang kelas 10 nih, Jessie. Apa namanya? Rencana ke depan apa nih kira-kira? Jangan dulu menikah dong. Kan masih mau pendidikan apa tuh? Belum. Menjalani aja gitu ya kelas 10 sampai apa namanya? Atau mau mau banyak ikut lomba jadi juara terus gitu enggak? Iya sih. Oh iya sih, oke tadi enggak ya. Oke. Oh, tapi kalau misalkan nanti kuliah kira-kira maunya di mana? Kalau itu sih kayaknya bakal ke jurusan bahasa Inggris atau kedokteran. Mantap ya. Oke, sip. Nah, terus ini apa? Karena mau berakhir nih Ibu mau minta kalau dari Ihsan nih ya, kalau dari Ihsan ada nggak pesan-pesan buat apa adik kelas atau kakak kelas gitu ya, agar maksudnya biar termotivasi untuk tetap berkarya, untuk tetap apa namanya ya, menjadi sesuatu yang berguna, terus jadi berprestasi juga kan, siapa tahu gitu. Ada pesan-pesan kah? Ya, untuk saya sendiri, pesan dari saya sendiri, keep spirit gitu Bu, tetap semangat untuk belajar dari manapun itu, karena tidak ada ruginya untuk kita belajar sesuatu, dan di dunia ini ya nothing is impossible gitu Bu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, selagi kamu mempunyai keinginan berarti kamu bisa mewujudkannya. Itu untuk dari saya, motivasi dari saya. Mantap. Boleh, dari Yusuf. Jessie nanti kamu pakai bahasa Inggris ya, mohon maaf. Request nih. Yusuf, silahkan. Mau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa, silahkan. Yusuf, oke. Boleh pesan-pesannya nih buat berarti adik kelas ya, karena kelas 12 kan. Buat teman-teman dan adik-adik kelas lah. Iya, mungkin tetap semangat aja, belajar yang rajin, lalu gali potensi diri sendiri. Mungkin karena potensi setiap orang kan berbeda-beda, ada kemampuan, ya udah itu aja. Sekemampuan. Asah, oke siap. Tan, gimana Tan? Kalau dari saya untuk teman-teman sekalian, teruslah berjuang, jangan bermalas-malasan, karena di saat kamu bermalas-malasan, hal tersebut tidak akan membuat kamu sukses. Oke. Sip, Jessie. Oke. Don't give up, and you have to have spirit because we are the people of the future. Wow, oke. Ngerti gak? Ngerti gak? Oke. Ada lagi gak yang mau diomongin nih? Apa di penutupan kali ini, atau mau iklan gitu? Hai. Apa gitu? Ada? Tidak ada. Kalau gitu pokoknya mungkin yang bisa Ibu simpulkan, karena untuk menjadi seseorang yang apa ya, bisa berkarya, berprestasi itu tidak langsung ya, tidak instan ya. Jadi memang harus dimulai kayak Jessie dari kelas 10, bahkan dari SMP. Tadi juga Tantan bilangnya dari kelas 10 juga Bu, bukan tiba-tiba kelas 12 langsung blok gitu kan. Terus juga kayak Ihsan, tetap kita harus punya satu target ya Ihsan ya, punya satu target, terus fokus gitu ya, fokus di target tersebut sehingga kita bisa mencapai apa yang memang kita inginkan, kita impikan, seperti itu. Setuju ya? Ibu juga setuju sih. Oke, baiklah. Oke, terima kasih kedatangannya apa di podcast yang belum ada namanya ini ya. Nanti bolehlah kalau ada ide dikasih nama podcast kita apa. Terus apa namanya, buat anak-anakku ini yang berempat, selamat berjuang. Dan kehidupan kan bukan sampai di sini ya. Ketika kita sudah jadi juara, masih banyak lomba lain yang bisa kita ikuti gitu ya. Untuk kelas 12 jangan lupa, ini penentuan terakhir nih gitu kan ya. Kita siap-siap mau ke mungkin kuliah atau TNI atau segala macam ya. Buat Ihsan dan Jessie juga tetap fokus ya, fokus gitu ya dengan cita-cita dan impian kalian gitu. Terima kasih, sampai berjumpa lagi, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Kalau misalkan jadi juara lagi, nanti Ibu undang lagi. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.